Bagi pemenangan Pilkada serentak 2024 dibahas dalam Rakernas ke-6 PDI Perjuangan. Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Apitupulu, mengatakan pihaknya siap membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Di hari kedua Rakernas ke-5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Apitupulu, juga menyampaikan sejumlah kesiapan DPD di masing-masing daerah dalam rangka menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar bulan November 2024 mendatang. Salah satu kesiapan yang telah dilakukan adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada serentak secara nasional oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Adian melaporkan bahwa dalam Pilkada serentak 2024 nanti terdapat 142 kabupaten kota di 11 provinsi. PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. PDI Perjuangan itu mendapatkan 20% suara di 142 kabupaten kota di 11 provinsi. Artinya di 142 kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri. Di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai. Dan bisa untuk mengetahui seperti apa hasil Rakernas PDIP, kita sudah terhubung dengan reporter BTV Calvin Sipahutar dan juga juru kamera Adesio Herman langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Selamat sore, Calvin. Di hari kedua ini materi apa saja yang dibahas dalam Rakernas dan juga apa saja hasilnya yang bisa dilaporkan? Ya, baik. Selamat sore Teza dan juga pemirsa. Agenda utama dari Rakernas ke-5 PDIP untuk hari kedua ini utamanya adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan-pandangan dari seluruh DPD partai PDI Perjuangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan secara tertutup oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan agenda tersebut memang sudah tuntas pada siang hari tadi dan kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna yang juga digelar secara internal dan juga tertutup dan sampai saat ini masih tengah berlangsung. Kemudian nanti malam Tezar masih ada agenda lainnya dalam Rakernas ke-5 PDIP dengan sidang-sidang komisi dengan 3 pembahasan pokok yang akan dibahas begitu, di mana diantaranya adalah terkait dengan Pilkada serentak 2024, kemudian juga penetapan sikap politik partai dalam pemerintahan mendatang, serta juga program-program kerakyatan yang akan dicanangkan oleh partai dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian juga memang yang menjadi perhatian adalah Pilkada serentak yang menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rakernas PDIP ke-5 tahun ini, di mana memang dalam kesiapannya PDI Perjuangan telah membentuk tim pemenangan Pilkada serentak secara nasional yang dipimpin oleh Adian Apitupulu. Dan tadi dalam konferensi pers Adian menyampaikan bahwa dalam Pilkada nanti PDI Perjuangan ini terdapat 142 kabupaten kota dari 11 provinsi, di mana PDIP bisa mencalonkan calon wakil kepala daerahnya ini bisa secara mandiri begitu tanpa dukungan dari partai lain. Meski demikian memang PDIP tidak menutup kemungkinan untuk menjajaki kerjasama dengan partai-partai lainnya begitu. Dan tadi memang dalam konferensi pers juga disampaikan ada beberapa perwakilan dari pimpinan DPD di seluruh Indonesia dari PDI Perjuangan tadi sempat menyampaikan dalam konferensi pers. Namun yang menarik perhatian saya ada di daerah Sumatera Utara dan juga di Jawa Barat. Di Jawa Barat misalnya Ketua DPD Jawa Barat Ono Surono mengatakan bahwa dalam sejarah PDI Perjuangan ini tidak pernah memenangkan kontestasi di Pilgub Jawa Barat sejak masa reformasi sampai dengan Pilkada kemarin begitu. Artinya memang PDIP Perjuangan akan terus berusaha untuk menjajaki kerjasama dengan partai-partai lainnya untuk memenangkan Pilkada serentak 2024 nanti di Jawa Barat. Kemudian juga untuk Pilgub Jawa Barat nanti PDIP juga tidak muluk-muluk dan akan menargetkan kursi calon wakil gubernur dari internal partai PDI Perjuangan. Namun memang nama-nama ini masih terus digodok oleh PDI Perjuangan. Kemudian untuk di Sumatera Utara, Pilgub Sumatera Utara ini menarik perhatian juga karena nantinya PDI Perjuangan akan menghadapi Bobi Nasution, mantan kadernya yang kini juga akan maju sebagai gubernur di pemilihan gubernur Sumatera Utara setelah resmi menjadi kader Partai Gerindra. Dan PDI Perjuangan mengakui bahwa melawan Bobi bukanlah perkara mudah dalam Pilgub Sumatera Utara, tetapi PDI Perjuangan tetap
optimistis dengan menyiapkan berbagai strategi jitu untuk memenangkan Pilgub di Sumatera Utara. PDI juga telah mencanangkan beberapa nama, menyiapkan beberapa nama untuk menghadapi Bobi ataupun calon-calon lainnya nanti di Pilgub Sumatera Utara, baik dari internal maupun eksternal. PDIP dalam hal ini DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara telah menyiapkan beberapa nama, salah satunya adalah dari internal partai, yakni Bupati Tapanuli Utara yang sudah melalui 2 periode, yakni Nixon Nababan. Selain itu juga dari beberapa kader PDIP sempat juga menyebut nama Ahok yang diisukan akan maju dalam bursa calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara mendatang. Namun memang nama-nama pasti dari kader PDIP yang akan maju di Pilgub Sumatera Utara maupun juga di Pilgub daerah lainnya tentu ini masih digodok, difinalisasi oleh PDI Perjuangan dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan kali ini. Dan tentunya memang Rakernas kali ini salah satu pembahasan utamanya adalah terkait dengan konsolidasi partai dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Dan tentu kita akan nantikan bagaimana nanti dinamika dan hasil dari Pilkada, hasil dari Rakernas kelima PDI Perjuangan tahun ini. Tezar. Kelvin Sipahuta, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan. Demikian, Nesa laporan dari Kelvin dan juru kamera Ade Suherman langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat kembali.